Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syaikh al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi daraini amin. Matlabul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyyati wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Tuntutan orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar di dalam kehambaannya dan melaksanakan dengan hak-hak ketuhanannya. Itu yang menjadi tuntutannya setiap waktu, yang diperhatiin benar kehambaannya, melaksanakan hak-hak ketuhanannya. Jadi pengen bener-bener gitu. Enggak mau ada yang salah. Matlabul arifina minallahi ta'ala, tuntutan orang-orang yang ma'rifah, orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah ta'ala adalah a'la min matlabi ghairihim, itu lebih tinggi daripada tuntutan selain mereka. Sawa'un kana abidan, sama saja adalah ia seorang ahli ibadah, au zaidan atau seorang yang zuhud, au aliman atau seorang yang alim. Kenapa? Li'anna matlabahum, karena bahwa tuntutan mereka innama huwa as-sidqu fil ubudiyyati, hanya saja yaitu tuntutannya adalah benar, yang pertama ya, benar dalam kehambaannya. Jadi benar-benar kehambaannya, bagaimana supaya benar-benar jadi seorang hamba, apalagi sampai diakui oleh Allah akan kehambaannya. Orang kalau sudah diakui kehambaannya itu bagus, sangat bagus. Seperti Sayyiduna Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya kepada Rasulullah SAW akan pengakuan Allah kepada Nabi akan kehambaannya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Allah mengatakan bi abdihi, diakuin Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Orang kalau diakui hambanya seperti kita mengakui murid kita. Itu siapa? Itu murid saya. Oh, pasti itu murid membanggakan ya. Itu siapa? Anak saya. Anak ente? Iya, anak murid. Anak saya. Kenapa? Karena pasti ada prestasi yang membanggakan. Tapi kalau nggak ada prestasi yang membanggakan, bahkan mencoreng nama baik, itu nggak diakuin. Itu bukan murid ente. Ya dulu sih emang iya perang aja, sekarang udah kagak sih. Nggak diakuin.
Ya, bahasa langsungnya bukan murid saya gitu. Jadi beliau ya tuntutannya, semangatnya adalah bagaimana supaya bisa benar kehambaannya. Wa wal tizamu adabiha, yaitu tetap adabnya, adab kehambaannya terus ya, bagaimana menjadi seorang hamba semestinya terus enggak berubah. Wa takhalluqu bi akhlaqiha, dan berakhlak dengan akhlak-akhlak kehambaan, terus berakhlak dengan kehambaan. Kalau hamba itu bagaimana, begini begitu, begini begitu, terus diperhatiin. Wal qiyamu bi huquqillahi fiha, dan melaksanakan dengan hak-hak Allah pada kehambaan ya, dikerjain, dilakukan. Contoh kasyukri alama aulahu, seperti bersyukur atas apa yang Allah telah berikan kepadanya. Apa yang diberikan sama Allah disyukurin, diterima kasihin, dipikirin apa-apa yang udah diberi sama Allah. Dia sadar ini semua pemberian Allah, dia sadar bagaimana cara untuk berterima kasih kepada Allah. Ini penting, terima kasih, pandai terima kasih. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Berarti apa tuh Allah seperti itu, ngomong seperti itu? Kalau kita mah kecewa, kalau kita mah Allah menginformasikan, memberitakan, kasih tahu kepada kita biar kita jadi orang yang pandai terima kasih sama Allah. Qalil, sedikit banget hambaku yang pandai terima kasih. Coba kalau kita nih jadi guru, jadi orang tua, lihat yang pandai terima kasih mana banyak kan yang terima kasih sama yang enggak terima kasih. Kan guru nih semua ini banyakan yang lupa kan. Sedikit yang pandai terima kasih. Wal qiyamu bihuquqillahi fiha, dan berdiri dengan hak-hak Allah pada kehambaannya. Kasyukri, seperti bersyukur ala ma'aulahu, atas apa yang Allah telah berikan kepadanya. Wasobri, dan sabar ala mabtalahu, atas apa yang Allah uji akan dia, sabar. Nah, ini orang-orang yang makrifat, berusaha bagaimana supaya bisa bersyukur, berusaha bagaimana supaya bisa sabar. Datang ujian sabar, datang sakit sabar, gaji kagak naik-naik sabar. Duitnya banyak, gajinya gede, sakit ada aja. Ini sembuh datang lagi, sembuh datang lagi, persoalan datang lagi. Sabar tuh orang yang makrifat pun kepada Allah udah paham. Enggak ada satu kejadian di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita memang maunya enak aja. Maunya kita badan sehat. Kita maunya duitnya banyak. Urusan beres semua, ya, maunya kita begitu. Tapi Allah mau yang lain, yang sesungguhnya itu adalah lebih baik buat kita. Berapa banyak orang lantaran sehat mulu lupa diri? Banyak gak? Banyak. Berapa banyak orang yang duitnya banyak lupa diri sama Allah? Banyak gak? Banyak. Berapa banyak orang yang sakit baru ingat?
Banyak. Ketika udah sakit, ya Allah, aku berjanji padamu ya Allah, aku besok enggak lagi melakukan ini ya Allah. Aku besok pengen puasa dah ya Allah. Udah sehat lupa lagi. Ada orang mau dipecat, teman-temannya dipecat, ya, dia dapat bocoran kalau dia pun bakal dipecat. Dia bermunajat kepada Allah bangun malam, ya Allah, aku berjanji ya Allah, andai kata aku enggak dipecat, aku akan rajin sedekah ya Allah. Aku akan keluarkan, aku akan sisihkan gajiku setiap bulan 20% ya Allah. Oh, setiap gaji yang pengen sedekah 20%, karena gajinya gede. Gajinya dipajak. Alhamdulillah lolos, diijabah sama Allah doanya. Pas udah lolos, ya berjalan seperti biasa, lupa. Jadi apa? Kadang keadaan susah lebih baik daripada keadaan enak. Jadi kita jangan sampai ditegur oleh Allah, ya baru sadar, jangan sampai. Wa mu'adati man adahu, dan memusuhi orang yang Allah musuhi akan dia. Ya, memusuhi orang yang Allah musuhi. Sabar. Ya, memusuhi orang yang Allah musuhi. Jadi kalau ada orang yang Allah musuhin, kita harus musuhin. Jangan kita ada orang Allah musuhin, kita temenin. Ini akan melahirkan kebencian Allah kepada kita. Jadi kalau Allah benci, kita benci, akan melahirkan cinta. Allah cinta, kita cinta, akan melahirkan cinta. Allah benci, kita cinta, melahirkan benci. Allah cinta, kita benci, melahirkan benci. Wa muwalati man walahu, dan menolong orang yang Allah tolong. Tolongin yang Allah tolong. Ada orang berbuat ini, Allah cinta sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, nah, kita bantuin, kita tolongin. Wa tarkil ikhtiyari alaihi, dan meninggalkan ikhtiar atas Allah. Tinggalkan ikhtiar, ya, yang terlalu, ya. Kalau hanya sekedar aja nggak apa-apa, ya. Kita sebagai keluarga cari makan ikhtiar secukupnya boleh. Jangan sampai kita ikhtiar sampai meninggalkan sholat, meninggalkan pengajian, jangan sampai. Ya. Wa tadabburi mahu, dan ya tadabbur, ya, wa tadbiri, ya, wa tadbiri mahu, dan mengatur bersama Allah. Ya, ini sama juga, mengatur bersama Allah yang terlalu, jangan. Kalau mengatur sekedar, ya, untuk keperluan kita sehari-hari, ya nggak apa-apa. Jangan sampai mengatur sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah. Wa dawamil muraqabati lahu, dan senantiasa merasa diawasi bagi Allah. Senantiasa kita diawasi sama Allah, senantiasa Allah memperhatikan kita. Wal uqufi bibabihi, dan berdirinya di pintunya Allah. Berdiri di pintunya Allah, maksudnya apa? Ya, labisan saubat tawadu, hal keadaannya memakai baju tawadu, berendah diri, wazillati, dan ya, berhina diri.
selalu tawadu, berendah diri, walaupun kita banyak ilmu, enggak merasa banyak ilmu, banyak kepandaiannya, enggak merasa paling pandai, banyak hartanya, enggak merasa paling banyak. Basitan yadal fakri, al-keadaannya ya, membentangkan tangan kesusahan, ya, membentangkan tangan kesusahan, ya, merasa ya fakir kepada rahmat Allah. Masikan hablar roja'i, lagi berpegang teguh kepada tali harapan Allah, ya, penuh harapan Allah, apalagi udah tua. Ya, kalau udah tua harus lebih tinggi roja daripada khaufnya. Nah, udah tua harus lebih tinggi roja daripada khaufnya. Apa? Kalau udah tua yakin Allah. Kalau kita udah tobat, kita melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, segala apa yang Allah perintah kita kerjain, yang dilarang kita tinggalin, dosa-dosa yang dulu kita udah bertobat kepada Allah, yakin insya Allah Allah maafin kita, Allah masukin kita ke dalam surganya. Nah, kalau masih muda, banyakkan khaufnya daripada rojaknya, ya, banyakkan khaufnya, banyakkan takutnya. Kalau udah tua, banyakin rojaknya. Kenapa begitu? Kalau masih muda, banyakin khaufnya, insya Allah dia akan lebih takut kepada Allah. Dan dia masih muda, masih kuat jiwanya, insya Allah dia kuat menahannya, ya, enggak goncang. Nah, kalau udah tua itu harus lebih banyak rojaknya. Kalau banyak takutnya, orang udah tua kurang kuat batinnya. Tapi kalau ketakutan mulu, malam nggak bisa tidur. Bangun malam samperin orang yang pernah dulu dia berbuat dosa, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa Bang Haji, maafin saya ya, dulu saya pernah berbuat dosa sama abang. Saya udah maafin. Iya, udah maafin, tapi saya takut aja awalnya. Itu begitu tuh. Kalau lebih banyakkan khaufnya, udah tua, kebangetan ketakutan, itu nggak bagus juga. Nah, jadi kalau udah tua harus banyak rojaknya. Ya, husnuzan kepada Allah, Allah Maha Pemaaf. Yang penting kita udah minta maaf, udah, baik sama Allah maupun kepada sesama manusia. Wa dawamil muraqabati lahu, dan senantiasa murtadian biridail khasyati, dan berselendang dengan selendang rasa takut ila ghairi zalika, kepada selain demikian itu, min awsafil ubudiyati, daripada sifat-sifat kehambaan, wa akhlaknya, dan akhlak kehambaan. Faman sadaqa fi zalika, maka siapa saja yang benar pada demikian itu, kana mufiyan bima ahadallah alaihi, maka siapa saja yang sudah benar pada demikian itu adalah ia dapat menepati dengan apa yang sudah ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dulu di alam arwah kita pernah berjanjinya, di dunia kita tepati janji. Wal qiyamu bi huquqir rububiyyati, yang kedua melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan, bi zahirihim bi taati, pada zahir mereka dengan taat. Zahir mereka dengan taat, salat 5 waktu, puasa Ramadan yang sunat-sunatnya, ya. Wa fi batinihim, dan pada batin mereka, bil muraqabati lahu, dengan merasa diawasi bagi Allah, merasa diawasi. Wa dawamil udri mahu,
dan senantiasa hadir bersama Allah. Ya. Ya. Merasa senantiasa hadir bersama Allah dari batinnya. Jadi zahirnya bagus, sholat 5 waktunya bagus, puasa Ramadannya bagus, baik yang wajib maupun sunatnya bagus, kemudian hatinya pun bagus. Ya, meraqabah, merasa diawasi sama Allah, lalu hadir hatinya selalu bersama Allah. Ai innahum, sesungguhnya mereka la yatlubuna minhu illa hadzainil amrayni min ghairi mura'ati hazzin wala baqa'in ma'a nafsin. Artinya sesungguhnya mereka tidak menuntut darinya kecuali dua ini perkara, daripada tanpa memelihara bagian nafsu dan juga tidak kekal bersama nafsu. Jadi aman nafsu udah ditinggalin. Bi khilafi man adahum, lain halnya orang selain mereka, selain ya para ma'rifat, selain orang yang sudah mengenal Allah dengan baik. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka lam yufarikil huzuza, orang yang selain orang yang ma'rifat, mereka tidak meninggalkan bagian-bagian nafsunya fil wal aghradi, dan keinginan-keinginannya fi matlabi, dalam tuntutannya. Kalau kita ada marah karena kita enggak dapat, itu berarti kita ada nafsu. Kalau kita enggak marah, berarti kita enggak ada nafsu karena Allah. Kamu enggak dikasih ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada satu kisah. Ada seorang guru punya murid dua. Yang satu disuruh ngajar, yang satu disuruh ya entar dulu ngajarnya. Ente entar dulu ya, yang ini dulu yang ngajar ya. Ya. Iya. Mulutnya bilang iya, tapi badannya ngambek pergi. Berarti itu nafsu dia. Dia ngambek no, ya, nggak mau nyampur lagi, kok gini pergi ngambek. Berarti yang kemarin dia, ya, itu dia lakukan bantuin kita, dia itu adalah nafsunya. Ada orang datang. Ada orang selama 30 tahun kalau sholatnya di sop depan. Sop depan, setiap kali sembahyang sop depan. 30 tahun kan lama. Suatu waktu dia sembahyang di sop kedua. Ketika dia di sop kedua, dia merasa malu orang ngelihat dia di sop yang kedua, karena dia biasanya di sop yang pertama. Ketika itu dia nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa berdosa. Berarti yang dulu 30 tahun dia ibadah bukan karena Allah, tapi pengen dilihat sama orang. Masya Allah. Ini zohirnya cakep. Sop dua kan cakep juga, dan orang nggak ada yang tahu kalau itu jelek. Hatinya, kalau bukan taufik hidayah Allah yang kasih, dia bisa ngelihat keadaan itu, nggak ada yang bisa.
itu dikasih sama Allah taufik. Kenapa? Boleh jadi lantaran ibadahnya selama 30 tahun sok depan, dikasih sama Allah taufik bisa ngelihat kalau ya tadi dia merasa enggak enak dilihat sama orang, malu sok kedua, karena udah lama dia punya ibadah dikasih tolong sama Allah, itu salah. Paham nggak maksud saya? Karena enggak semua orang Pak yang dapat taufik. Kita selalu ngaku paling hebat, paling bagusnya, nggak taunya kita telah melakukan dosa. Seperti tadi itu 30 tahun sop pertama, satu saat sop kedua, jelek nggak sop kedua? Sop kedua bagus Pak, kan sholat jamaah di awal waktu. Sop kedua kan cakep, zahirnya cakep, tapi ketika dia melihat, dia merasa malu, dia lihat sama orang sop kedua, ini dia yang jelek nih. Masya Allah, orang nggak ada yang tahu itu, hanya dia yang tahu. Dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta supaya dulu sop pertama diberikan pahala. Fa innahu lam yufarriqil khuzuza, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan bagian-bagian nafsu wal agrada, dan keinginan-keinginan nafsu fi matlabi, pada tuntutannya. Falidha, maka oleh karena itu, karena matlabuhum adalah tuntutan mereka, a'lal matalibi, tuntutan para orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, itu adalah tuntutan yang paling tinggi. Qala Abu Madyan, berkata oleh Abu Madyan, qaddasallahu sirrah, syattana baina man himmatul huru wal kusuru wa baina man himmatuhu rabbus suturi wa dawamul huduri. Jauh berbeda di antara orang yang semangatnya adalah bidadari dan ya bangunan-bangunan di surga. Apa tuh kalau bangunan, ya, bangunan-bangunan di surga, ya. Dan di antara orang yang semangatnya terbuka tutupan-tutupan antara dia dengan Allah, ya. Dan semangatnya senantiasa hadir hatinya bersama Allah. Jadi selalu ingat sama Allah. Jadi semangatnya itu semangatnya ingat sama Allah. Semangatnya pengen merasa, ya, pengen sampai kepada keadaan selalu Allah memperhatikannya, Allah melihatnya, sampai kepada rasa Allah sedang memperhatikannya. Paham? Kayak bapak berada di supermarket, ada CCTV, ya, ada CCTV. Lalu kita pengen berbuat jahat, pengen ngambil barang sesuatu, dan kita tahu ada CCTV. Rasa kita tajam tuh kalau kita sedang diawasin, kayak begitu. Semangat kita kepengen berasa kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya jauh dengan ama orang yang semangatnya, ya, bidadari, bangunan indah di surga. Mudah-mudahan ya kita bisa diizinkan seperti ini. Amin ya Allah, termasuk orang yang diberikan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita orang yang banyak dosa, walaupun kita orang yang ya malas, mudah-mudahan Allah berikan nikmat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.